Saya berbicara tentang semuanya harus menerima bagian yang sama. Saudara, yang lihat gambar ini, fokus kepada tulisannya, judulnya, semua harus menerima bagian yang sama. Jangan hilang fokus. Saudara, waduh ini kuenya enak ini. Habis doa fajar mau minum kopi, makan kue ini kuenya enak. Ya, fokusnya kepada ini ya. Semua harus menerima bagian yang sama ya. Oke, saya bacakan untuk kita semua. Perhatikan. Saya bacakan dari firman Tuhan ya, yang terambil di 1 Samuel pasal 30. Saya bacakan untuk kita semua 1 Samuel pasal 30. Saya buka kitab saya. Ya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Amalek, bawalah efod ya. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Jadi awalnya 600 orang, 200 kelelahan. Ya, minta tinggal dan 400 maju. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Saya lanjut dari 1 Samuel pasal 30 ayat 7 yang sudah kita baca sampai ayat 10 ya. 1 Samuel pasal 30, saya lanjut ke ayat 21. 1 Samuel pasal 30 ayat 21. Perhatikan. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara semua orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada mereka masing-masing istrinya dan anak-anaknya itu. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Perhatikan ayat 24. Saya bacakan ayat 24 selanjutnya. Ya, kita lihat bersama-sama. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Saya ulangi. Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab Tuhan telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Sahabat doa, ada seorang bernama Charles Plumb. Orang ini pernah pergi berperang di Vietnam. Dia adalah seorang pilot pesawat yang hebat, yang ulung, mahir. Dia bisa menerbangkan pesawat dari kapal induk di tengah laut. Ketika lepas landas, wah, dia terbang. Dan waktu itu Amerika dan Vietnam perang. Amerika menggempur Vietnam. Pada waktu dia take off dari kapal induk, kapal perang, pesawatnya menuju kepada musuh, pesawatnya tertembak. Das!
saudara, waktu tertembak, wah, kalang kabut. Dia harus menyelamatkan diri. Ketika pesawatnya tertembak dan mulai oleng tidak seimbang dan mulai mengeluarkan asap, pesawatnya mulai jatuh. Dia memencet kursi pelontar dan dia punya parasut. Dia terlontar, push. Lalu dia membuka parasutnya, langsung buka parasutnya, dan dia bisa turun. Dan dia jatuh, turun dengan parasut, turun selamat. Tapi di bawah ada tentara Vietnam sudah menunggu dia. Dia ditangkap, dia dipenjara 6 tahun. Selesai perang Vietnam, dia dilepas. Dia bisa hidup. Sampai di Amerika, dia suatu hari bersama dengan istrinya masuk ke sebuah toko restoran ya, makan. Lewat satu orang. Orang itu berkata, "Wes, halo, ini pelayan restoran nih. Halo, Anda pasti Bapak Charles Plum." Wih, dia lihat. Nggak kenal. Ya, orang ini langsung lanjut. "Anda yang menerbangkan pesawat mereknya begini. Anda ada di kapal perang, nama kapal perangnya ini. Tahun begini, Anda pernah lepas tandas, dan waktu itu menuju ke kantong musuh, pesawat Anda ditembak jatuh. Dan Anda di dalam keadaan seperti itu berhasil melepaskan kursi pelontar dan juga memencet parasut, dan saya sudah itu tidak dengar kabar Anda. Dan saya melihat Anda hari ini. Benarkah Anda adalah pilot yang waktu itu lepas tandas dari kapal induk, lalu pernah tertangkap 6 tahun, dan Anda pernah jatuh pesawatnya, dan Anda berhasil memakai parasut?" Charles Plum bingung. Kok tahu banget? Nama kapal induknya tahu. Saya lepas tandasnya jam berapa dia tahu. Pesawat yang saya pakai dia tahu. Lalu orang ini nanya balik sama dia, "Pak, jangan bingung Pak Charles." Nah, ini bukan Charles Surabaya ya. Bukan ya. Ini Charles Amerika. Ya, Charles yang Surabaya lagi ikut di doa fajar ini ya. Terus, "Bapak, jangan bingung. Saya cuma mau tanya, bagaimana kabar parasutnya, bekerja dengan baik? Bagaimana dengan kondisi parasutnya?" Weh, langsung Charles kaget. "Saya agak inget nih, saudara." Waktu dia langsung orang ini bilang, "Saya yang lipet parasut Bapak. Di kapal induk itu, saya kerjanya nggak dilihat orang. Saya di bagian mesin bawah. Saya bagian gudang. Saya melipat parasut semua prajurit yang sudah dipakai. Saya siapkan lagi. Saya masukkan ransel. Lalu kalian pakai. Saya bantu ikatkan. Kalian masuk ke pesawat. Saya kerjanya cuma satu, yaitu menyiapkan parasut untuk semua orang. Saya berdoa, saya berharap parasut yang saya siapkan, saya lipat persis tepat sehingga dipencet bisa berkembang, bisa berjalan baik, dan orang selamat. Itu yang saya kerjakan." Charles Plum langsung berdiri dari kursinya, peluk dia. "Terima kasih sahabat, terima kasih. Karena parasut mula waktu pesawat saya tertembak, saya waktu melontarkan diri, parasutnya bisa buka, saya bisa selamat. Saya mau berkata, Anda tanya sama saya bagaimana kabar parasutnya. Saya mau berkata, saya baik-baik saja. Kamu lihat saya hari ini sehat. Terima kasih." Pulang sampai rumah malam itu, Charles Plum gak bisa tidur. Dia merenung, "Aduh, aku malu. Dia pernah lewat depan saya waktu di kapal induk, kapal perang. Saya gak pernah tegur selamat pagi. Gak pernah. Dia pernah lewat, ya, waktu saya sedang di pesawat, sedang persiapan. Saya nggak mengucapkan selamat siang. Dia pernah datang, Mr. Charles, selamat terbang dalam pertempuran ini. Ini sudah saya siapkan. Saya nggak pernah bilang dari mulut saya, terima kasih, sudah persiapkan susah-susah, sudah siapkan dengan rapi. Terima kasih sudah kerjakan dengan baik. Setiap hari persiapan, terima kasih. Semua pilot pesawat saya nggak tahu. Semua terima kasih nggak. Yang jelas saya manusia yang nggak berterima kasih. Saya nggak lihat ketemu di dak mesin, ketemu di anjungan kapal, ketemu waktu lewat di lorong kapal.
Saya nggak ingat dia. Saya nggak pernah tegur dia. Saya anggap itu orang bawahan. Di kapal perang itu banyak orang itu kerja bawahan cuma lipat parasut. Tapi malam ini saya sadar kalau dia lipat parasut saya tidak dengan hati-hati. Saya waktu ditembak pesawat, saya nggak bisa buka parasut. Saya mati. Kalau parasut saya tidak bekerja, dia kerjanya sembarangan, dia tidak kerja dengan sungguh-sungguh, saya tidak selamat, jiwa saya, nyawa saya habis. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saya membaca di dalam kisah kehidupan Charles Plumb, yang akhirnya dia sampaikan kisah ini ke universitas di Amerika. Charles Plumb menyampaikan kesaksian, saya selamat karena ada yang menyiapkan semua itu, parasut itu. Dan dia mengajarkan, jadilah orang yang menghargai orang lain. Ingat, saya memang pilot yang hebat, tapi seorang pilot tidak bisa selamat kalau pesawatnya jatuh dan kalau dia tidak punya parasut. Hargai semua orang. Semua orang punya bagian yang sama. Semuanya harus menerima penghargaan yang sama. Inilah yang dilakukan Daud pada waktu kita membaca Alkitab kita. Dan ketika kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 30, Daud di mana mengejar orang-orang menawan istri anaknya, mengejar orang-orang yang sudah menyerang kota mereka. Saudara, waktu kota Ziklag diserang oleh musuh, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang Amalek membakar Ziklag, membakar kota di mana istri, anak-anak dari orang-orang berkumpul begitu banyak orang ditinggal oleh Daud, ditawan, direbut. Daud menangis sampai nggak kuat. Semua bangsa menangis. Dan bahkan mereka marah sama Daud. Mereka mau mengambil batu, mau lempar Daud. Gara-gara kamu kota Ziklag nggak terlindungi. Ayo gimana? Daud datang kepada Tuhan dalam keadaan terjepit, terhimpit. Daud percaya ada kesempatan datang kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan mujizat Tuhan di tengah kesempatan. Dia berdoa. Ketika dia berdoa, Tuhan bilang, silakan kejar. Kamu masih dapat. Daud membawa 600 orang mengejar orang-orang Amalek yang sudah menawan seluruh wanita, seluruh anak-anak, dan sudah menjarah semua barang-barang yang ada. Ketika mengejar, 200 orang kecapean. Kelelahan. Gak bisa Daud, kita gak sanggup. Daud bilang, oke, kamu tinggal. Saya dan 400 orang, kami nyebrang, kami kejar. Mereka kejar. Dan akhirnya Daud berhasil. Daud mengalahkan orang Amalek. Daud membebaskan para tawanan, anak istri, seluruh para orang-orang Israel dibawa kembali. So tahu apa yang terjadi? Waktu kembali dengan 400 orang, 200 orang itu lihat, wow, puji Tuhan, haleluya, ini dahsyat, Tuhan memberi kemenangan. Wah, luar biasa. Luar biasa, kita dijawab Tuhan, doa kita dijawab, haleluya. Waktu dekat dan sampai menyambut, langsung yang 400 orang, banyak orang dari yang di situ berkata, puji Tuhan, haleluya, enak aja. Kita yang maju, kita yang mengalahkan, kita yang menang, kita yang hebat. Saudara, Daud menjawab apa? Mereka berkata di ayat 22 begini, bahwa kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut bersama-sama dengan Daud. Karena mereka tidak ikut bersama-sama dengan kita, jangan beri mereka apa-apa. Jangan kasih, karena mereka nggak ikut. Saudara, Daud luar biasa dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana daripada Tuhan. Seorang pemimpin yang adil dan punya hati yang penuh kemurahan. Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Tuhan telah melindungi kita. Lihat, Daud mengarahkan mereka untuk melihat bukan kita. Ini diberikan oleh Tuhan. Lihat kalimatnya, dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi orang-orang ini mulai sombong. Penyakitnya sombong.
Oh, ini kalau nggak ada saya nggak bisa jalan. Ini karena saya. Daud bilang jangan. Oh, kita menang karena kita bisa pinter, ahli. Wah, main pedang, mengalahkan musuh. Daud bilang apa? Lihat ayat ini. Sebab Tuhan telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita. Daud bilang bukan kita. Tuhan yang hebat. Tuhan yang memberi kemenangan. Orang-orang ini merasa kita yang hebat, kita menang. Nggak usah bagi mereka. Hati-hati saudara. Inilah orang-orang yang mulai tergoda dalam kesombongan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan Daud menetapkan satu hal. Yang pergi mendapat bagian yang sama dengan yang menunggu. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau sampaikan. Dari apa yang dialami oleh Daud. Dan apa yang saya ceritakan tentang Charles Plumb. Saya merenung. Dan saya mau sampaikan. Kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada tugas yang mulia atau yang hina. Ketika berbicara tentang melayani Tuhan, kita semua sama. Haleluya. Lambaikan tanganmu yang mengerti. Kita semua sama. Yang doa fajar hari ini, saudara, saya hargai semua. Saya ucapkan luar biasa. Oh, saya nggak bisa main gitar. Nggak apa-apa. Saudara masuk. Saudara ikut memuji menyembah Tuhan. Saya tahu semua mendoakan kok. So, mengapa mujizat-mujizat terjadi di sahabat doa luar biasa? Bahkan doa-doa kita ada yang periksa. Saya sudah periksa patologi. Doakan hasilnya. Hasilnya keluar. Puji Tuhan. Nggak ada apa-apa. Nggak ada sakit. Kita doakan banyak. Oh, Tuhan kasih. Bahkan saya melihat banyak jawaban yang begitu cepat terjadi. Ini karena apa? Bukan karena hanya main gitar. Bukan karena hanya doa syafaat. Oh, yang doa syafaat si ini. Saya mau cari dia. Pokoknya setiap minggu itu ada satu yang doa syafaat. Saya mau dia yang doakan. Enggak. Bukan. Semua Tuhan pakai. Semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saya mengajak kita percaya bahwa apa yang ditetapkan Tuhan itu nggak boleh dilanggar. Saudara, Daud kembali berpegang pada perintah Tuhan. Sebenarnya di dalam Ulangan sudah diberitahukan oleh Tuhan ketetapan. Begini, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan. Ini peraturan yang Tuhan telah tetapkan di Bilangan pasal 31 ayat 26 dan 27. Tuhan bilang kalau terjadi peperangan, terjadi sesuatu di mana kemenangan membawa rampasan. Caranya begini. Engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lainnya. Saudara lihat. Jadi orang-orang yang pulang perang sama Daud itu yang 400 orang. Sebenarnya dalam kesombongan. Di dalam pikiran mereka, pikir mereka saya hebat. Pikiran mereka sedang tertutup dari kebenaran firman Tuhan. Alkitab bilang kok, ada tertulis di Bilangan. Harus dibagi dua. Yang pergi maupun yang nunggu. Karena yang menunggu juga mendoakan yang pergi. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, coba renungkan. Ketika dalam kehidupan keluarga kita. Betapa luar biasa istri kita di rumah. Yang suami gak boleh bilang, aku suami yang cari uang. Aku dapat klien. Di toko aku dapat nasabah. Aku dapat pengunjung banyak. Enggak, istrimu di rumah bangun tidur, doa fajar, mendoakanmu, hai suami. Jangan lupa itu. Yang istri-istri berkata, waduh, dagangan saya laku, jualan saya laku, toko saya ramai, bisnis online saya sukses. Lalu mulai nih, ada pemasukan sama istri. Ya istri-istri mulai nggak tunduk sama suami. Aduh, mulai suami ini bangun tidur ikut doa fajar. Ya pagi dengar suara Pak Fu khotbah. Emang Tuhan bisa kasih makan? Emang tiap pagi bangun ikut sahabat doa? Berisik lagi suara Pak Fu khotbahnya. Kenceng lagi. Begitu ya? Waduh mulai. Lihat saya nih bisa cari uang. Hati-hati jangan lupa. Suamimu bangun ikut doa fajar.
Dia mendoakanmu. Dia meminta hadirat Tuhan turun di rumah. Coba jujur, suasana rumahmu sekarang bagaimana? Saudara, saya sudah dengar yang ikut sahabat doa. Banyak yang berkata, suasana rumah saya beda. Beda sekarang. Anak-anak. Wah, anak-anak ada yang banyak saya dengar yang sama mamanya ikut sahabat doa. Hari ini kita doakan yang ulang tahun. Di mana mamanya ikut sahabat doa, anaknya di samping ikut. Ada yang satu keluarga besar ikut. Baru kemarin saya dapat kabar dari Sulawesi Utara. Pak Fu, saya cuma masukkan nama saya ya, ulang tahun saya. Saya pikir, iya memang cuma ibu. Ya kan? Ya saya masukkan ya. Saya kasihkan nama ulang tahun saya. Jadi maksud ibu gimana? Enggak, karena yang ikut sahabat doa itu satu keluarga. Di situ ada banyak. Ada banyak Pak Fu. Oh ibu bukan sendiri. Enggak, semua udah bangun. Karena di daerah kami udah jam 6. Di Jakarta jam 5, kita jam 6. Dan semua ikut dengar Pak Fu. Dengar Pak Fu khotbah. Wah, saudara, saya percaya bahwa ini harus kita sadari. Keberhasilan yang kita capai adalah anugerah Tuhan. Bukan karena usaha dan kekuatan kita. Karena itu tidak boleh ada orang merasa berjasa, apalagi memegahkan diri. Saudara, orang-orang yang pulang bersama Daud bukan bersyukur Tuhan kasih kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengalahkan musuh. Langsung lihat ke atas. Enggak, lihatnya ke dalam. Setelah lihat ke dalam, merendahkan keluar. Hati-hati nih, lihat polanya ya. Pola orang yang sombong ya. Pola orang yang sombong dalam hidupnya, dia lupa lihat ke atas. Lupa bersyukur. Khotbah kemarin, ya, saya juga ajarkan bersyukur. Lupa lihat ke atas. Kalau lupa lihat ke atas, pasti lihat ke dalam diri. Lalu megah. Lalu membandingkan diri dengan yang di luar. Itu yang terjadi dengan ahli Taurat Farisi di jalanan berdoa. Oh, di bait Allah. Dia datang ke bait Allah mau hadap Tuhan, tapi nggak mau lihat di atas. Dia mau yang atas lihat dia. Hati-hati nih. Doa yang egois. Ya, hati-hati dengan doa-doa yang salah. Datang ke Tuhan, Tuhan, ini aku memandangmu Tuhan. Enggak Tuhan, Tuhan lihat saya. Aku memandang, Tuhan pandang saya. Nah setelah Tuhan pandang, lihat nih Tuhan, aku hebat. Tuhan aku puasa. Tuhan aku ini. Nggak boleh. Ingat ya, yang sahabat doa juga harus sabar. Tulus hati, mendoakan keluarga terus. Dan juga tidak boleh sombong. Saya tadi mengingatkan karena kita berdoa, kita menopang pasangan kita, menopang anak kita yang hari-hari ujian kita doakan. Tapi kalau anak kita berhasil, kita di rumah setiap hari taat dalam doa fajar. Kita doakan pasangan kita. Dan doa kita dijawab Tuhan. Jangan sombong berkata, ini karena saya doa juga. Nggak ada apa-apa karena saya. Enggak. Biar dia yang menyadari. Bukan kita yang membanggakan diri. Dan kalau dia menyadari, jangan bawa dia melihat kita. Bawa dia lihat Tuhan. Saudara, ajak semua orang di sahabat doa. Bukan lihat pendeta Fu. Bukan lihat siapapun. Tapi ajak mereka lihat ke atas. Lihat kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Lihat kepada Tuhan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Keberhasilan yang kita capai adalah anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kekuatan kita. Ya. Semua pelayanan, saya percaya. Semua pelayanan di mata Kristus. Itu berarti. Semua berarti. Jangan berpikir, saya cuma doa syafaat. Saya hanya doa tutup firman Tuhan. Saya cuma siapkan bagian ini. Enggak. Saya hanya japri orang. Apapun pelayanannya, siapkan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur Pak James dari Batam, ketika kita diskusi, kita banyak berdoa bersama, ada satu hal, Pak James berkata, Pak Fu, izinkan saya bahwa kita semua membentuk sebuah kelompok sahabat doa. Kelompok apa? Kelompok lagi ya Pak Fu? Bukan.
penopang yang menopang berjalannya sahabat doa. Yang 24 jam berdoa. Yang setiap hari berdoa. Jadi bukan selesai sahabat doa. Nama-nama yang sakit, orang-orang yang pokok doa, bukan hanya didoakan pagi, tapi sepanjang hari didoakan. Ada orang yang berdoa. Wah saudara, saya bilang ini pelayanan yang gak kelihatan. Tapi saya bilang ini penting sekali. Dan saya bilang saya minta waktu berdoa di hadapan Tuhan. Nah kemarin saya kasih jawaban. Saya udah berdoa. Saya bilang Pak Jim, kita lakukan. Hari Senin kita mulai cari siapa yang bersedia sepanjang hari. Ya, satu anak-anak Tuhan yang siap menerima pokok doa. Di jam tersebut ada yang sakit, kita kasih tahu bukan hanya di grup. Kita langsung kasih tahu kelompok doa ini yang selalu menopang doa. Dan saudara, ini yang saya mau katakan. Semua pelayanan di mata Kristus adalah sama. Haleluya. Nah, jadi dengar, yang dengan setia mendukung dan mendoakan pelayanan pemberitaan Injil mendapatkan upah yang sama dari sorga dan perkenanan Tuhan. Ini saya percaya. Sudah banyak misionaris pelayanan, orang yang mendoakan ya kepada teman-temannya ke Afrika, ke Papua, itu juga dapat upah yang sama. Sahabat doa, ketika kita jalankan ini, saya tahu banyak yang mendoakan firman Tuhan ini. Selesai saya khotbah ini masuk ke YouTube. Saudara terus berdoa agar khotbah itu yang didengar siapapun selanjutnya besok-besok menjadi berkat. Saudara dapat upah yang sama, perkenanan yang sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi ingat ya, keberhasilan kita adalah anugerah Tuhan, bukan karena usaha dan kekuatan kita. Karena itu ingat ya, saya ulangi, jangan merasa berjasa. Mari kita tutup dengan pemikiran ini. Saya ajak kita renungkan. Bagaimana kita bisa bersikap dengan adil dan penuh kemurahan. Menghargai semua orang. Walaupun dia bawahan. Walaupun dia apa. Ingat, Charles Plum sampai nangis malam itu gak bisa tidur. Dia baru tahu dia bisa selamat karena parasut yang dilipat oleh bawahan. Dia gak pernah menyapa. Gak pernah ucapkan terima kasih. Orang yang setiap hari menyiapkan parasut. Setiap hari dengan tulus. Setiap hari dengan tekun melayani dia. Dia lupa. Dia tidak ingat. Dia cuma tahu dia selamat pakai parasut. Tapi hari itu di restoran itu, sampai pulang ke rumah malam hari, dia gak bisa tidur. Dia tahu kalau tidak ada orang itu, waduh, dia gak tahu bagaimana dia. Saudara, bagaimana kita bisa bersikap dengan adil dan penuh kemurahan kalau memiliki peranan besar dalam pelayanan? Tidak perlu nyombongkan diri. Jangan meremehkan orang yang kita anggap hanya memiliki peranan kecil. Janganlah perbedaan peranan membuat kita memandang rendah orang. Hargailah setiap orang, seberapapun kecil peranannya. Amin.